Banyak orang tahu apa yang harus dilakukan, tapi tahu saja tidak cukup untuk membuat sesuatu terjadi. Kali ini, kita mulai dari hal yang sering kita sepelekan, yang justru paling menentukan arah semua hal yang kita jalani, dan kita akan bahas pentingnya berkomitmen untuk diri sendiri. Pikiran manusia mampu menyusun strategi, tapi seringkali gagal mengeksekusi, bukan karena kurang semangat, tapi karena komitmen tidak pernah selesai hanya di angan-angan belaka. Setiap hari, ada banyak niat yang muncul, mulai dari hal-hal sederhana, sampai keputusan besar yang ingin segera diwujudkan. Namun begitu waktunya tiba, langkah pertama saja tidak dilakukan. Seseorang bisa merasa yakin pada malam hari, dan merasa ragu keesokan paginya, bukan karena berubah pikiran, tapi karena keberanian untuk bertindak tidak pernah cukup stabil. Dan saat tindakan tidak terjadi, percaya diri pun ikut menurun. Dari luar, semuanya mungkin terlihat biasa. Tidak ada yang salah, tidak ada kerusakan yang jelas. Tapi di dalam diri, ada rasa kecewa yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena gagal, melainkan karena tidak bergerak sama sekali. Situasi seperti ini menyisakan banyak pertanyaan. Apakah saya malas? Apakah saya tidak punya kemauan? Padahal sebelumnya saya begitu yakin. Jawabannya tidak selalu sesederhana itu. Masalahnya sering terletak pada ketidakkonsistenan dalam menjalankan keputusan. Bukan karena seseorang tidak tahu arah, tapi karena langkahnya berhenti di niat. Dan saat niat tidak berubah menjadi tindakan, lama-lama orang berhenti percaya pada rencananya sendiri. Mungkin kamu pernah merasa semangat, tapi jika semangat itu tidak disalurkan dalam bentuk tindakan, maka semua keyakinan itu akan memudar tanpa hasil. Dan akhirnya muncul rasa ragu, tidak hanya pada rencana yang dibuat, tapi juga pada kemampuan pribadi untuk menjalankannya. Ragu ini tumbuh pelan-pelan, bukan karena lingkungan, tapi karena terlalu banyak keputusan yang tidak ditegakkan. Setiap kali rencana ditunda tanpa alasan yang jelas, maka fondasi untuk melangkah menjadi goyah. Ketika seseorang sudah terlalu sering tidak menepati keputusan sendiri, ia mulai menghindari perencanaan. Ia memilih diam, karena diam tidak menimbulkan harapan, dan tidak ada harapan berarti tidak ada rasa gagal. Tapi konsekuensinya jelas, hidup menjadi datar, dan arah menjadi kabur. Ini bukan karena seseorang kehilangan cita-cita, tapi karena ia sudah lelah membuat target yang tidak dijalankan. Dan tanpa tindakan nyata, tidak ada bukti. Kepercayaan terhadap ide-ide sendiri pun cuma jadi angan-angan semata. Kepercayaan pada diri sendiri tidak datang dari teori atau motivasi. Ia datang dari konsistensi menjalankan apa yang sudah diputuskan, meski dalam skala paling sederhana. Banyak orang ingin hasil cepat, ingin perubahan besar dalam waktu singkat. Sayangnya,
Keinginan besar tanpa eksekusi kecil hanya akan membentuk rasa frustrasi. Yang dibutuhkan bukan rencana kompleks, tapi satu tindakan masuk akal yang benar-benar dijalankan hari ini, bukan besok, bukan nanti. Contoh konkret, jika seseorang ingin memperbaiki rutinitas tidurnya, dia tidak perlu menunggu suasana hati baik. Dia hanya perlu mematikan lampu tepat waktu. Itu tindakan, itu bukti. Dan bukti sekecil itu lebih berarti daripada 1000 ide yang tidak pernah dijalankan. Di luar sana banyak orang merasa stuck bukan karena tidak punya kapasitas, tapi karena terlalu lama membiarkan dirinya tidak bergerak. Setiap hari dibiarkan lewat tanpa hasil, dan tanpa sadar, itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan menunda, kebiasaan merasionalisasi alasan, kebiasaan membiarkan keputusan tertunda sampai waktu yang tak pasti. Dan itu semua bisa diubah, tapi tidak dengan niat besar, melainkan dengan satu tindakan yang dilakukan secara konsisten, bukan karena sedang semangat, tapi karena sudah menjadi sadar. Jika seseorang ingin hidupnya berubah, maka dia perlu memberi bukti kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Bukti bahwa setiap keputusan yang ia buat tidak berhenti di pikirannya. Itu satu-satunya jalan membangun kembali kepercayaan terhadap kapasitas diri. Tidak ada yang butuh sempurna, tapi semua butuh konkret, karena tanpa tindakan, tidak ada yang bisa dibanggakan, dan tanpa arah yang dijalani, identitas akan perlahan memudar. Hari ini, siapapun bisa mulai kembali, bukan dengan niat baru, tapi dengan satu keputusan kecil. Walaupun kecil tapi benar-benar dijalankan. Jika berhasil dilakukan hari ini, maka besok lebih mudah, dan hari-hari berikutnya akan tersistem dengan sendirinya. Masalah terbesar bukan terletak pada hal besar yang belum dicapai, tapi pada hal-hal kecil yang terus dibiarkan lewat, seolah tidak penting, padahal itulah pondasi utama dari kepercayaan terhadap diri sendiri. Kebanyakan orang jatuh bukan karena gagal meraih target besar, melainkan karena tidak bisa mempertahankan hal paling dasar. Tidur cukup, makan teratur, berhenti membuka aplikasi yang menghabiskan waktu, menjaga 1 jam fokus dalam sehari. Hal-hal itu terlihat sepele, tapi disitulah komitmen diuji. Dan saat satu hal dasar saja tak dijaga, maka sulit berharap bahwa seseorang akan bertahan di hal yang lebih rumit. Orang tidak kehilangan arah karena gagal, tapi karena gagalnya dibiarkan terus-menerus tanpa perbaikan. Dan yang paling diam-diam menyedihkan adalah saat seseorang sadar bahwa ia sendiri yang membiarkan semua itu terjadi. Dan akan ada titik tertentu, orang berhenti percaya pada rencananya sendiri, lalu pelan-pelan mulai membatasi ekspektasi hidup, bukan karena tidak sanggup, tapi karena sudah terbiasa tidak melaksanakan apa yang direncanakan. Lalu, hidup berjalan dalam mode bertahan, menjalani hari, memenuhi kewajiban dasar,
tanpa ada rasa gagal dalam hidup, bukan karena tidak punya harapan, tapi karena takut kecewa lagi dengan dirinya sendiri. Disitulah dia merasa, diam bisa terasa lebih aman, karena diam tidak perlu pembuktian, diam tidak perlu konfrontasi, dan diam juga tidak perlu pertanggungjawaban. Tapi kalau terlalu lama diam, kita akan lupa bagaimana rasanya arah tujuan. Dan ketika arah hilang, kita tidak lagi merasa terlibat dalam hidup kita sendiri. Itu sebabnya, jika seseorang ingin membangun kembali komitmennya, ia perlu mulai dari tempat yang paling realistis. Apa yang bisa dilakukan hari ini, bukan besok, bukan nanti, bukan setelah semuanya menua dan menyesal pada akhirnya. Jadi, segera wujudkan rencana hari ini, tidak perlu langsung yang susah, dari hal kecil dulu, tapi cukup masuk akal dan dilakukan secara konsisten. Itu yang menciptakan pondasi, bukan dari inspirasi, tapi dari kebiasaan yang dibentuk melalui keputusan sehari-hari. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperkuat integritas pribadi, bukan dengan banyak rencana, tapi dengan sedikit tindakan yang benar-benar dikerjakan. Kalau satu keputusan kecil bisa dijalankan dengan jujur, itu sudah cukup jadi modal untuk membangun kembali kepercayaan diri. Karena pada akhirnya, semua ini bukan soal besar atau kecil, tapi soal apakah dirimu bisa menjalankan keputusan yang dibuat sendiri, tanpa harus diawasi, tanpa harus didorong. Dan itu yang membedakan seseorang yang stabil secara mental, dengan yang masih mencari jati diri. Jika hari ini terasa biasa, bukan berarti tidak ada kemajuan. Bisa jadi, hari ini adalah saat di mana satu keputusan benar-benar dijalankan, dan itu lebih berharga dari semua rencana yang hanya tinggal niat. Komitmen tidak terlihat dari hasil instan, tapi dari siapa yang tetap jujur pada prosesnya, meski pelan, meski sederhana. Dan kalau satu tindakan bisa ditegakkan hari ini, itu sudah cukup untuk mengembalikan arah tujuan hidup. Dan kalau konten seperti ini terasa relevan untuk hidup lo, klik subscribe untuk tetap terhubung dengan Titik Cerita. Bukan karena kami tahu segalanya, tapi karena di sini, kita bicara tentang hal-hal yang sering dirasakan, tapi jarang diungkapkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.